Nama saya Sarah Fajira, salam kenal Ustadz. Saya mau sedikit curhat tentang struggle saya di kehidupan karir dan saat ini saya sedang mengalami lowest point. Menurut saya sendiri pribadi, saya sempat hilang aja, tapi nggak healing sama sekali. Akhirnya bermunculan banyak beban pikiran sehingga bingung dan cemas untuk kedepannya, Ustadz. Bagaimana dalam urusan karir dan khususnya jodoh, jadi kayak kepikiran banget sampai kayak susah tidur, cemas jadi bertubi-tubi, akhirnya muncul pikiran-pikiran yang lain. Dan pertanyaan saya adalah apa yang sebaiknya saya lakukan di masa-masa lowest point ini, bagaimana memudahkan proses hilang untuk healing ini gitu untuk diri saya sendiri. Pertama Mbak Sarah, jodoh itu takdir. Kalau dari sisi ketentuan itu takdir. Tapi walaupun kita bicara takdir, Allah nggak mau kita berhenti berikhtiar. Allah nggak pengen kita bicara takdir lalu pasrah. Allah nggak pengen gitu. Yang pasrah itu biar hati kita aja. Tapi tangan, kaki, artinya zahir kita tetap ikhtiar. Itu berlaku untuk jodoh, berlaku untuk rezeki, berlaku untuk karir, berlaku untuk sehat. Jadi nggak bisa kita bilang sembuh itu kan takdir ya. Kalau Allah udah takdirkan sembuh ya sembuh aja. Terus kita nggak ngapa-ngapain, nggak minum obat, nggak ke dokter. Allah nggak suka kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya selalu bilang gini teman-teman, terutama buat perempuan ya. Buat perempuan itu beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu kan dia aktif kan, mencari, mengejar, mendatangi. Kalau perempuan itu kan dicari, dikejar, didatangi, kan fitrahnya masing-masing kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perempuan yang kondisinya pasif, tidak seaktif laki-laki? Walaupun jodoh itu aktif-aktif banget, terlalu atraktif, terlalu agresif juga belum tentu nikah duluan kan? Apa yang harus dilakukan perempuan? Satu, coba periksa circle terdekat kita. Jangan-jangan jodoh kita itu bukan orang jauh sih. Kita yang terlalu menutup diri. Kenapa jodoh itu harus yang kayak asam di gunung, garam di laut sih? Kenapa jodoh itu nggak asam di gunung, jeruk di kebun? Kenapa nggak deketan aja? Garam di laut, ikan juga di laut. Kenapa nggak gitu aja? Kenapa harus selalu pakai konsep asam di gunung, garam di laut? Ketemunya di Kuali. Kenapa harus pakai konsep yang jauh? Karena ta'aruf yang paling gampang itu adalah ta'aruf dengan orang yang kita udah sama-sama kenal sejak lama. Siapa yang pakai cara ini? Ali dengan Sayyidah Fatimah. Jadi jangan-jangan kita tuh terlalu membatasi diri dan membuat syarat sendiri, nggak boleh orang dekat. Padahal dengan orang dekat itu lebih gampang loh. Coba lihat ke sebelah rumah kalian. Siapa tahu jodoh kalian emang tinggalnya di sebelahan. Cuman beda dinding doang gitu. Coba lihat sepupu kalian. Siapa tahu sering ketemu pas lebaran. Coba lihat teman SMA kalian. Siapa tahu satu grup sekarang. Coba lihat gitu. Jadi jangan terlalu berpikir yang namanya jodoh itu nggak ketebak jauh banget. Tiba-tiba ketemu kayak sinetron atau kayak di film-film Korea. Nggak selalu kayak gitu juga. Buka diri untuk orang-orang terdekat. Siapa tahu dia memang jodoh kita. Siapa tahu Allah takdirkan itu nggak jauh-jauh. Sehingga kita nggak terlalu kesulitan untuk mengenal seseorang. Dan kayaknya itu lebih aman sih kata saya. Jauh lebih aman. Terus masalah hilang untuk healing. Mbak Sarah sekarang lagi fokus memperbaiki diri. Sambil memperbaiki diri, coba Mbak Sarah juga berusaha terus untuk menemukan apa sih hal yang paling membahagiakan buat Mbak Sarah. Apa hal yang paling bisa bikin Mbak Sarah itu kayak menemukan kehidupan sejatinya, menjadi orang yang bermanfaat mungkin, menjalani hobi mungkin. Apa kira-kira yang Mbak Sarah feel alive kalau udah menemukan itu? Nah itu tuh dicari tuh Mbak. Itu yang disebut dengan mencari best version of yourself itu. Jadi kita kalau udah dapetin itu, kita tuh kayak ngerasa capek itu nggak kerasa. Bete itu justru jadi obatnya. Kalau lagi bete itu jadi obatnya. Temukan hal itu dalam hidup, maka kalian benar-benar hidup. Belum tentu yang kalian jalanin sehari-hari selama ini itu adalah itu diri kalian, belum tentu. Bisa jadi kalian hanya menjalani sebuah rutinitas, sebuah tanggung jawab, sebuah keharusan, tapi kalian nggak feel alive kan? Ketika dia udah menemukan itu, walaupun itu bertolak belakang dengan background pendidikan dia ya, tapi dia feel alive banget kalau udah nemuin itu. Nggak ada yang bisa merubah dia. Dan total hasilnya juga maksimal.
Itu yang mungkin perlu dicari dalam fase hilang untuk healing. Dan itu nggak akan ditemukan sehari 2 hari sih. Mungkin bulan, tahun, sampai kita ngerasa, oh ini alasan aku hidup, oh ini gift yang Allah berikan kepada aku. Kayaknya aku akan menghabiskan usia aku di sini. Jodoh, rezeki, nanti di jalan itu akan Allah berikan dengan cara-cara yang unik. Kadang ditemukannya di pengkolan, kadang di perempatan gitu ya. Rezeki, jodoh, segala macam itu kan dalam jalur takdir. Tapi yang perlu kita temukan, jalur takdir yang mau kita jalani yang mana ini? Nah itu yang kayaknya jadi misi perjalanan untuk menemukan versi terbaik diri kita. Sambil terus memperbaiki diri. Karena memperbaiki diri itu cara kita untuk lebih dekat ke Allah kan. Karena kalau jauh dari Allah kan kita juga kesusahan menemukan diri kita, menemukan jalan kita. Tapi misi utamanya adalah temukan sesuatu yang membuat kamu merasa sangat hidup banget.